Jadi semakin kaya seseorang, itu dia memiliki potensi untuk memiliki sakit dengan biaya yang lebih tinggi dibanding sama orang miskin. Nah, ini menarik ya kalau memang demikian. Pernyataan Pak Menkes ini kan menjadi polemik ya di kalangan masyarakat, terutama di kalangan netizen ya. Kalau orang kaya jadi dikeluhkan oleh Pak Menkes karena dia menggunakan fasilitas BPJS, ya kan? Lalu sebenarnya BPJS ini wajib atau enggak sih untuk seluruh warga negaranya? Bukankah ada undang-undangnya ya, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 itu tanggal 6 Januari 2022 yang menyatakan bahwa BPJS ini adalah wajib bagi seluruh warga negara, dan penuangan dari pengejauhan tahan dari undang-undang tersebut ya, dari Inpres tersebut itu, setiap warga negara yang akan mengurus SIM, STNK, SKCK, mau haji, mau umroh, mau segala macam, ikut kredit, KUR dan segala macam itu kan menggunakan BPJS ya, menggunakan jadi embedded gitu loh, jadi ngeling ya ke BPJS. Artinya apa? Artinya ya wajib BPJS itu. Lalu siapa sih yang menggunakan atau memiliki hak untuk menggunakan fasilitas pembiayaan BPJS itu manakala dia sakit? Ya semua orang yang menjadi anggotanya, semua orang yang membayar iuran secara rutin, dialah yang berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan BPJS manakala dia sakit. Dan itu nggak ada hubungannya apakah dia itu kaya atau miskin kan, siapapun juga akan setara, dia akan dibayar oleh BPJS kalau dia satu, dia anggota, dua, dia membayar iuran secara aktif, kan begitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sekali lagi dengan kaya atau miskin. Lalu pernyataan itu juga perlu diperjelas ya, maksudnya Pak Menkes itu, apakah orang kaya itu sakitnya lebih banyak mengeluarkan biaya dibanding sama orang miskin atau bagaimana gitu ya. Ini kan jadi mengusik sisi epidemiolog saya nih ya. Apakah memang ada dasar penelitiannya yang menyatakan bahwa orang kaya itu kalau sakit dia itu lebih mahal biayanya dibanding sama orang miskin? Pak, itu menarik sekali itu. Pengkajian itu perlu penelitian yang sangat-sangat mendalam dari sisi epidemiologi itu ya. Apakah memang korelatif tuh? Jadi penyakit-penyakit yang menjadi beban tinggi bagi BPJS itu apakah memang korelatif nih ya, memiliki hubungan sebab akibat dengan kekayaan seseorang. Jadi semakin kaya seseorang, itu dia memiliki potensi untuk memiliki sakit dengan biaya yang lebih tinggi dibanding sama orang miskin. Nah, ini menarik ya, kalau memang demikian, maka kita perlu cross-check ini, cross-check review, cross-check, melakukan cross-checking ya terhadap data-data tersebut yang dimiliki oleh BPJS ya. Kalau memang iya, ya boleh ini kita jadikan sebagai semacam klausul ya, bahwa orang kaya mungkin karena dia memiliki risiko tinggi untuk mengalami sakit yang menjadi beban tinggi, karena memang ada penelitiannya, maka dia harus membayar premi yang lebih tinggi. Misalnya ada riders atau ada shield tambahan gitu loh, seperti asuransi swasta begitu misalnya, atau ada keharusan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang dilakukan oleh asuransi kesehatan swasta ya. Jadi ada premi lebih untuk orang-orang yang memiliki risiko kesehatan lebih, kemudian premi lebih untuk orang-orang yang berpotensi untuk mengalami critical illness, maka dia harus membayar premi lebih, misalnya gitu. Kan jadi fair ya, jadi bukan kemudian jadi semacam suatu asumsi terbalik begitu ya, reverse assumption ya, bahwa orang kaya itu diasumsikan memiliki sakit yang berbiaya lebih tinggi dibanding sakitnya orang miskin. Ini perlu dilakukan pembuktian dan penelitian ya. Tapi kalau memang betul ya mungkin bisa dijadikan sebagai suatu klausul peraturan baru nih BPJS ya, bahwa orang kaya karena memang dia memiliki risiko lebih tinggi, maka dia diharuskan untuk membayar riders gitu, untuk membayar tambahan biaya di atas biaya premi yang seharusnya membayar iuran, ada premi,
ada riders ya, ada tambahan biaya untuk orang kaya. Karena apa? Secara ilmiah terbukti bahwa orang kaya memiliki risiko berpenyakit yang berbiaya lebih tinggi dibanding orang miskin. Nah, baru Pak Menkes boleh komplain gitu ya. Pak Menkes boleh komplain ke orang kaya gitu, baru begitu ya. Tapi kalau tidak ada dasar ilmiahnya, tidak ada dasar penelitiannya, saya rasa nggak fair ya kalau kita kemudian melakukan justifikasi secara apa nih? Secara apa ya Pak Menkes ini? Secara emosional atau secara apa ya? Secara politikal, bahwa orang kaya itu menjadi beban BPJS yang lebih tinggi dibanding sama orang lain. Lalu kemudian cara dia membuktikan tuh lucu lagi ya. Jadi dia akan melakukan penelitian terhadap cross checking terhadap 1.000 orang yang membebani. Jadi 1.000 orang pengguna BPJS yang memiliki beban tinggi pembiayaan yang harus dibayar oleh BPJS itu mau dia cross check dengan tagihan listriknya ya, dengan langganan listriknya berapa volt itu, berarti ini orang kaya gitu. Wah, itu nanti kan bahaya ya kalau kemudian hasil apa yang dia lakukan itu digeneralisasi ini. Saya bisa kena ya. Jadi peserta BPJS yang sehat tetapi dia itu tinggal di rumah yang listriknya tinggi gitu, terus dia harus membayar lebih tinggi. Wah, itu bahaya ya. Sebab kalau yang dilakukan asuransi kesehatan swasta itu kan jelas itu fair ya. Jadi siapapun juga dia, dengan latar belakang apapun juga dia, kalau dia memiliki potensi risiko kesehatan yang lebih tinggi, maka dia harus membayar premi yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki risiko, gitu kan? Atau orang-orang yang memiliki potensi, udah lansia, orang-orang yang punya riwayat kesehatan yang jelek, yang buruk, maka dia harus membayar biaya tambahan, premi tambahan untuk critical illness gitu ya. Nah, itu kan fair ya. Jadi kalau seandainya dia sakit lalu kemudian beban biayanya tinggi, ya dia fair karena dia membayar iuran lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki risiko ya. Jadi sekali lagi saya sebenarnya mengimbau agar Pak Menkes ini lebih lebih mempelajari lebih mendalam lah. Ya, walaupun beliau itu bukan dokter, bukan orang yang memiliki latar belakang kesehatan, pun juga bukan seorang yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan kesehatan ya, tapi beliau belajarlah ya bahwa kesehatan itu multidimensional, tidak hanya persoalannya itu dikotomis antara kaya sama miskin, banyak sekali faktor ya, dan ini harus diampu di dalam satu kebijakan yang bersifat universal seperti BPJS ini. Jadi sekali lagi saya mungkin ini menjadi satu celah ya, satu peluang untuk dilakukannya review. Kalau memang Pak Menkes itu komplain kepada orang yang mau tingkat sosial ekonominya itu lebih tinggi atau dia sebut sebagai lebih kaya gitu, jangan menggunakan BPJS atau jangan kemudian menjadi beban BPJS. Ya kalau begitu mungkin nih saya usul ya, ada usul bagus nih dari saya tiba-tiba muncul nih. Bagaimana kalau orang dengan strata kekayaan tertentu yang dibuktikan dengan dengan katakanlah dia itu punya penghasilan yang lebih tinggi dari orang lain ya, berapa sih oleh Bappenas itu disebut kaya gitu, oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik itu disebut kaya. Nah, orang-orang yang memiliki penghasilan lebih itu dia diwajibkan untuk membayar riders, untuk membayar tambahan iuran gitu ya. Jadi bukan karena dia itu memiliki risiko, tapi karena dia memiliki kekayaan yang lebih daripada orang lain, maka dia diwajibkan untuk membayar riders gitu. Atau usulan saya yang kedua, BPJS ini kan produk asuransi kesehatan yang sama juga dengan produk asuransi kesehatan swasta yang lain. Dilakukan pemeriksaan nih terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kesehatan. Dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan untuk orang-orang yang memiliki riwayat berpenyakit sebelumnya ya. Dia berarti ditambahkan riders, tambahan biaya karena dia berpotensi untuk mengalami critical illness yang berbiaya tinggi, misalnya seperti itu ya. Jadi itu sih usulan-usulan saya. Jadi balik lagi tuh, BPJS itu kan suatu produk asuransi kesehatan yang tidak ada perbedaan dengan produk asuransi kesehatan swasta yang lain. Dan seandainya Inpres nomor 1 tahun 2022 ini benar-benar dijalankan, artinya benar-benar BPJS ini sebagai kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia,
maka sekali lagi ya tidak ada perbedaan. Semua warga negara Indonesia itu punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama menjadi peserta BPJS serta hak yang melekat daripadanya tanpa peduli dia itu miskin atau kaya.